Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika peminatan kelas 12. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar dari rumah? Bersama Bapak Hidayatullah SPD. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang turunan trigonometri. Di sini kita lihat beberapa contoh, beberapa rumus turunan trigonometri. Yang pertama adalah jika fungsi f(x)-nya adalah sinus x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Kemudian jika fungsi f(x)-nya sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Kemudian jika fungsi f(x)-nya adalah tangen x, maka turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Kemudian jika fungsi f(x)-nya sama dengan kotangen x, maka turunan pertamanya adalah min kosekant kuadrat x. Nah, sekarang jikalau fungsi f(x)-nya adalah secant x, maka turunan pertamanya adalah secant x itu sendiri dikalikan tangen x. Sedangkan fungsi f(x) kosekant x turunannya adalah pakai min, yaitu min kosekant x itu sendiri dikalikan kotangen x. Jikalau Ananda sering latihan, sering mengerjakan soal, dengan sendirinya rumus-rumus turunan trigonometri secara tidak langsung bisa langsung dihafal. Mudah-mudahan Ananda sering mengerjakan bentuk-bentuk latihan soal. Contoh pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2 sinus x dikurang 7 kosinus x. Di sini ada fungsi variabel x, ada fungsi trigonometri yaitu sinus x dan kosinus x. Mari sama-sama kita selesaikan turunan pertamanya. Turunan pertama dari 3x yaitu 3. Sedangkan sinus x turunan pertamanya adalah kosinus x. Yaitu kita tuliskan 2 kali kosinus x. Sedangkan turunan cos x, turunan pertamanya adalah min sin x. Maka kita tuliskan min 7 kali min sin x. Maka didapatkan hasilnya adalah 3 ditambah 2 cos x min 7 kali min sin x dapatnya plus 7 sin x. Mudah kan anak-anak? Kalau Ananda sering latihan, sering mengerjakan soal, insya Allah bisa mengerjakannya. Contoh 2. Diketahui fungsi f(x) adalah 2x pangkat 3 ditambah 2 sin 3x ditambah 4 kosinus 2x. Tentukan turunan pertama fungsi f(x). Penyelesaiannya. Untuk turunan 2x pangkat 3, kita lihat 3 kali 2 yaitu 6. X-nya berkurang 1 pangkatnya, jadi x kuadrat. Maka Bapak tuliskan 6x kuadrat. Kemudian untuk 2 kali sin 3x ini ada 2 tahap. Pertama sin 3x-nya diturunkan menjadi cos 3x. Kemudian turunan dalam sudut yaitu 3x turunannya 3. Kita tuliskan di depan. Maka kita kalikan 2 kali 3 kali kosinus 3x. Kemudian yang sebelah paling kanan cos 2x ini kita turunkan 2 tahap. Pertama adalah turunan cos 2x yaitu minus sinus 2x. Kemudian turunan dalam sudut yaitu 2. Kita letakkan di depan. Maka 4 kali 2 kali min sin 2x. Maka bisa kita tuliskan 6x kuadrat. 2 kali 3, 6 cos 3x. 4 kali 2 kali min sin 2x. Kita tuliskan min 8 sinus 2x. Ya. Mudah kan anak-anak? Insya Allah bisa kalian kerjakan. Contoh 3. Turunan dari fungsi f(x) sama dengan
3 sin kuadrat X ditambah 4 cos kuadrat X. Di sini sinnya berpangkat 2, cosnya berpangkat 2. Ini kita turunkan beberapa tahap. Bentuk di atas bisa kita tulis menjadi turunan pertama adalah, ya lihat. Jadi kita turunkan pangkatnya terlebih dahulu ke depan. Jadi 3 kali 2, kemudian sinus X kali turunan sinus X, yaitu cos X. Jadi langkah pertama pangkatnya diturunkan ke depan. Jadi 3 kali 2, sinus X-nya kita tulis, kali turunan trigonometrinya, yaitu turunan sinus X, yaitu cos X. Maka dituliskan 3 kali 2 kali sin X kali cos X. Begitupun yang di kanan. Pangkatnya kita turunkan terlebih dahulu, 2 ke depan. Maka 4 kali 2 kali cos X, kemudian kali turunannya, yaitu min sin X. Maka didapatkan adalah 3 kali 2 yaitu 6 sinus X cos X, kemudian 4 kali 2 kali cos X min sin X, kita tuliskan min 8 sinus X cos X. Kalau kita lihat jenisnya sama, yaitu sama-sama sinus X cos X dan sama-sama sin X cos X. 6 kurang 8 adalah min 2 sinus X cos X. Kemudian contoh 4, turunan dari fungsi fx yaitu 4x kuadrat ditambah tangan 2x. Langkah pertama adalah turunan daripada fungsi variabel x. 2 kali 4 yaitu 8, x-nya berkurang 1 pangkatnya jadi 8x. Kemudian tangan 2x ini turunannya adalah secant kuadrat 2x. Kemudian kali turunan dalam sudut yaitu 2x, turunannya 2. Maka didapatkan hasil akhirnya turunan pertama adalah 8x ditambah 2 kali secant kuadrat x. 2 ini berasal dari turunan dalam sudut. Kemudian contoh 5 yaitu turunan yang berbentuk U kali V. Kita ketahui pada saat di kelas 11 bahwa turunan yang berbentuk U kali V adalah U aksen V ditambah U V aksen. Artinya apa? U diturunkan terlebih dahulu, dikalikan fungsi V asal, ditambah fungsi U, dikalikan turunan V. Contoh soal. Kita lihat sama-sama contoh soal yang menggunakan fungsi yang berbentuk U kali V. Turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat kali sinus 2x. Jadi x kuadrat ini adalah bentuknya U, sinus 2x adalah V. Kita lihat penyelesaiannya. Misalkan U adalah X kuadrat, kita lihat soal di atas. Jadi X kuadrat ini kita misalkan dengan U, maka turunannya apa nak? 2X. Kemudian yang sebelah kanan sin 2X ini Bapak misalkan dengan V. V sama dengan sin 2X, turunannya apa? 2 cos 2X. Jadi 2 dari mana? Dari turunan dalam sudut. Kemudian kita gunakan turunan fungsi pada saat di kelas 11, yaitu U aksen V tambah U V aksen, artinya U diturunkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan V, ditambah U, fungsi U, dikalikan turunan V. Kita masukkan satu-satu. Turunan U adalah 2X, kita tuliskan 2X, kemudian dikalikan fungsi V asal, yaitu sin 2X, kita tuliskan. Dan ditambahkan fungsi U asal adalah X kuadrat ditambah turunan V. Kita tuliskan 2 kali cos 2X. Kita tuliskan saja, kita masukkan. Maka didapatkan adalah 2X kali sinus 2X ditambah. Nah 2 bisa kalikan ke depan 2X kuadrat kali cosinus 2X. Mudah kan anak-anak? Insya Allah anak-anak bisa memahami dengan baik. Contoh 6. Ini lebih sulit lagi. Turunan daripada fungsi fx adalah 3 kali sin kuadrat 4x min 2. Jadi ada 3 tahap. Pertama adalah penyelesaiannya pangkatnya diturunkan. Pangkat 2 ini ke depan. Maka 3 kali 2. Nah, fungsinya tetap sin 4x min 2 kali turunan trigonometri.
Apa turunan sin? Yaitu cos. Kita tulis cos 4x min 2. Kemudian kali turunan dalam sudut. Kita lihat di sini fungsi variabel x-nya yaitu 4 koefisiennya. Maka dikalikan 4. 3 kali 2 kali 4 dapatnya 24. Kali sinus 4x min 2 cosinus 4x min 2. Kalau kita perhatikan sudutnya sama-sama 4x min 2, 4x min 2, maka bisa kita jabarkan atau disederhanakan. Nah, 12 dikali 2 kali sin 4x min 2 kali 4x min 2. Jadi ini berbentuk tipenya 2 sin alfa kali cos alfa. Karena sudutnya sama-sama 4x min 2, sama-sama 4x min 2. Kita jabarkan adalah 2 sin alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Jadi 2 kali sin alfa cos alfa bisa Bapak sederhanakan menjadi sinus 2 alfa. Jadi sudutnya dikalikan 2. Jadi ganda. Jadi 4x min 2 dikalikan 2. Maka didapatkan 12 kali sin 2 kali 4x yaitu 8x. 2 kali min 2 yaitu min 4. Dapatkan 12 kali sin kali 8x min 4. Ya, anak-anak paham? Mudah-mudahan bermanfaat buat Ananda. Silakan di-share dan di-subscribe. Mudah-mudahan Ananda semakin paham dan mengerti. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.